so cute, so cute. What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang review Boruto chapter 59. Cerita dibuka dengan menampilkan masa kecil Kawaki dan Kode, di mana Kode mencekik leher Kawaki karena merasa iri kepada Kawaki yang merupakan wadah terpilih. Cekikan Kode sangat kuat, Kawaki tak bisa melepaskan diri, sampai akhirnya Kode menjatuhkan Kawaki ke lantai. Setelah itu, Kawaki tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ternyata yang tadi itu hanya mimpi tentang masa lalu saja. Di samping Kawaki ada Sumire yang bertanya apakah Kawaki baik-baik saja. Dan di ruangan yang sama juga ada Amado. Amado bertanya apakah Kawaki masih bermimpi buruk tentang masa-masa saat Jigen menyiksanya. Dan Kawaki bilang terkadang begitu, tapi tadi ada Kode dalam mimpinya. Kawaki berkata Kode tetap menyebalkan dan membenci dirinya, walau sekarang ini Kawaki sudah bukan wadah lagi. Amado pun mengoreksi perkataan Kawaki karena faktanya walau jiwa Isiki telah lenyap, sehingga tak mungkin Isiki merasuki Kawaki lagi dan segel karma Kawaki pun sekarang sudah hilang, tapi tetap saja Kawaki masih wadah Otsutsuki. Kawaki kesal, dia tidak mau mendengar hal itu. Tapi Amado tetap melanjutkan bicaranya dengan bilang tubuh Kawaki yang masih terotsusukifikasi adalah buktinya dan Kawaki harus menerima kenyataan itu. Tiba-tiba Kawaki mengubah lengannya menjadi seperti lengan monster dan mendorong Amado ke dinding sambil menempelkan lengan tersebut di leher Amado, meminta Amado untuk diam. Meski sedang diancam, Amado tetap berbicara, di mana kali ini dia membahas soal rencana Kawaki yang ingin membuat Boruto menanamkan segel karma kepada Kode. Namun, Amado menjelaskan bahwa saat ini Kode telah memiliki segel karma walau tak sempurna. Jadi sangat diragukan apakah di tubuh Kode masih bisa ditanam segel karma lain. Selain itu, seandainya rencana menanam segel karma Boruto di tubuh Kode berhasil, Boruto tak bisa bangkit kembali hingga proses ekstraksi selesai. Tentu saja hingga itu terjadi, Kode tidak akan berdiam diri saja, karena pasti dia bakal menyerang duluan dan mencoba membunuh semua musuh-musuhnya, dimulai dari Naruto. Mengingat Kawaki ingin melindungi Naruto, maka rencana menanamkan segel karma Boruto di tubuh Kode itu bukan rencana yang bagus. Dan yang sebenarnya Kawaki perlukan hanyalah kekuatan yang mampu untuk menghabisi Kode. Kawaki pun menurunkan lengan monsternya dari leher Amado, kemudian bertanya menurut Amado apakah Naruto bisa menang jika melawan Kode. Amado menjawab dia tidak yakin karena sekarang ini tak jelas berapa sisa kekuatan Naruto tanpa cakra dari Kyuubi. Amado bahkan menduga Naruto akan mati kalau Naruto bertarung satu lawan satu menghadapi Kode. Setelah itu, Amado membahas soal Kawaki yang dia tahu sangat menginginkan kekuatan, di mana Kawaki pasti selalu memikirkan soal itu setelah Kawaki kehilangan segel karma. Amado pun memberitahu ada cara bagi Kawaki untuk mendapatkan kekuatan baru, yakni berupa segel karma sebagai senjata murni. Amado mengatakan dia bisa mewujudkan hal tersebut pada Kawaki karena Kawaki sudah memiliki kriteria dasar untuk itu. Walaupun Kawaki memprotes, tapi Amado berkata dia yakin di bawah sadar Kawaki menginginkan hal tersebut. Kawaki bilang Amado pasti tahu Kawaki sangat membenci segel karma, dan Amado mengatakan memang itu betul, tapi Amado juga tahu Kawaki adalah orang yang rasional yang akan memakai cara apapun untuk mencapai tujuan. Sama seperti Amado juga begitu. Kawaki bilang tidak mungkin, lalu dia pamit dari sana, tapi Amado meminta Kawaki untuk mengingat bahwa pilihan ada di tangan Kawaki. Cerita beralih ke tempat Kode dan Eida berada, di mana Eida mengasihani Kawaki karena dia tahu Kawaki benar-benar peduli kepada Naruto. Eida juga tahu Kawaki benci ketidakberdayaannya karena tak mampu melindungi Naruto. Eida mengaku itu terlalu menyakitkan untuk dilihat. Setelah itu, Eida bertanya kepada Kode apakah Kode mau mempertimbangkan untuk melepaskan Naruto. Kode pun menjawab dengan bilang tidak, karena Isiki Otsutsuki yang Kode anggap sebagai dewa baginya telah dihabisi oleh Naruto dan yang lain, di mana perbuatan itu tidak bisa Kode maafkan sehingga mereka semua harus dihukum. Lalu Eida menyinggung soal janji Kode yang tak akan membunuh Kawaki. Kode pun menjawab dia tahu hal itu, jadi Kode akan membuat pengecualian khusus bagi Kawaki. Meski begitu, Naruto tetap tidak bisa dibiarkan karena dia adalah target utama yang akan Kode habisi. Eida pun paham akan hal tersebut dan mengingatkan Kode agar memastikan Kawaki tidak tahu kalau Eida terlibat. Di dekat mereka ada Bug yang dengan takut-takut bertanya berapa lama lagi Eida akan berada di sana.
Kemudian Eida bilang agar Buck tidak memikirkan hal sepele dan harusnya Buck lihat gelas Eida sudah kosong. Artinya, Buck seharusnya mengambilkan Eida minuman. Kode berkata dia telah menghabisi 2 penjaga di pintu dan 6 lagi saat pergi menuju ruangan Buck. Tapi di sana masih banyak prajurit lain, jadi akan cukup merepotkan kalau mereka tahu Eida telah bangun. Buck pun membenarkan hal tersebut lalu meminta agar Eida dan Kode untuk segera pergi saja. Tapi Eida bilang tak perlu buru-buru karena mereka tidak akan bisa menyentuh Eida mengingat Eida punya kekuatan untuk membuat orang-orang tertarik padanya. Sekarang ini baik Naruto maupun Kawaki dijaga ketat selama 24 jam. Serta kelima desa besar juga sedang memburu Kode, jadi Kode harus segera bertindak. Tapi Eida dengan santai berkata bahwa mereka harus mengulur waktu. Karena cepat atau lambat, kesempatan akan datang dan Senrigan milik Eida pasti akan melihatnya. Kode kemudian berkata akan lebih mudah jika limiter di tubuhnya bisa dilepas. Tapi walaupun masih ada limiter, Kode tetap percaya diri bisa menang melawan Naruto dan Sasuke, asalkan dia melawan mereka satu persatu. Setelah itu, Eida mengatakan agar Kode jangan mengandalkan kemampuan bertarung Eida, karena dalam urusan bertarung, Eida hanya bisa memakai taijutsu dasar. Serta Eida pun dari dulu tak suka bersikap barbar dan tak suka rasa sakit. Oleh karena itu, menurut Eida, dia dan Kode sangat cocok. Karena Eida bisa menjadi mata dan telinga bagi Kode, sedangkan Kode akan menjadi ksatria bagi Eida. Kode tentu setuju, tapi Kode juga khawatir bagaimana bila nanti Eida sedang bersama dengan Kawaki saat Kode tak di sisinya. Dan Kawaki mencoba menghabisi Eida, mengingat kemampuan merayu Eida tak mempan bagi Kawaki atau Boruto. Kemudian dia meminta Kode untuk ikut dengannya menemui ksatria Eida yang lain. Cerita beralih ke Kawaki yang sedang berjalan sambil memikirkan perkataan-perkataan dari Amado dan di sana Shikadai melihat Kawaki. Saat Shikadai hendak menyapa Kawaki, Kawaki malah berteriak, "Aku bilang diam!" Karena pikirannya masih dipenuhi perkataan Amado. Orang-orang di jalanan memandang Kawaki dengan heran, tapi Shikadai segera mendekati Kawaki dan berkata untuk jangan peduli kepada mereka. Kawaki pun perlu tetap ingat bahwa kebenaran tentang Kawaki harus tetap dirahasiakan dari warga sipil. Di tempat lain, Sumire bertanya kepada Amado apa maksud Amado tadi yang membahas soal segel karma Kawaki. Melihat Sumire yang banyak bertanya membuat Amado menduga bahwa Sumire menjadi asistennya karena ingin memata-matai atas perintah Shikamaru. Tapi Sumire menegaskan agar Amado tak mengalihkan pembicaraan. Amado pun akhirnya menjelaskan bahwa meskipun segel karma Kawaki sudah terhapus, tapi data Otsutsuki dalam diri Kawaki masih ada. Kawaki sebagai wadah bisa dianalogikan sebagai rumah dan segel karma merupakan pintu masuk. Sedangkan jiwa Isiki bisa dianggap sebagai pemilik rumah itu. Karena pintu masuknya telah menghilang, maka Isiki tak bisa memasuki rumah itu. Apalagi sekarang jiwa Isiki sudah lenyap sehingga memang tak mungkin Isiki merasuki Kawaki lagi. Meski tak ada pintu, tapi rumah itu masih ada dan di dalam rumah itu kekuatan Isiki terus tertidur. Mengingat jiwa Isiki sudah lenyap, maka tak ada ruginya membuat Kawaki memiliki segel karma lagi sebagai pintu masuk untuk mengakses kekuatan besar dalam dirinya. Dan Amado bisa melakukan hal tersebut. Sumire menaruh curiga kepada Amado. Jangan-jangan dia punya alasan lain untuk mengembalikan segel karma Kawaki, tapi Amado tidak menjawab. Kalau melihat gelagat Amado dalam chapter kali ini, dia memang mencurigakan. Ada tanda-tanda Amado memiliki tujuan tersembunyi. Beralih kembali ke Kode dan Eida. Mereka berada di tempat para cyborg disimpan, di mana ksatria lain yang Eida maksud adalah salah satu cyborg di sana yang menurut Eida adalah satu-satunya selain Otsutsuki yang bisa menghabisinya. Atas perintah dari Eida, Buck pun membuka tempat penyimpanan cyborg itu. Tapi di luar dugaan, mereka tak bisa melihat cyborg tersebut di dalam sana. Ternyata saat tempat penyimpanan itu dibuka, dia dengan sangat cepat bergerak menuju ke punggung Kode. Cyborg itu berwujud anak kecil dan bernama Daimon, yang mana rupanya dia adalah adik Eida. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan mereka malah menjadi sasaran bagi Daimon untuk memamerkan kekuatannya. Daimon memiliki gerakan yang cepat dan teknik taijutsu hebat. Tapi yang paling mengerikan dari Daimon adalah kemampuannya untuk memantulkan niat membunuh musuh, sehingga musuh akan tewas ketika mencoba membunuh Daimon. Penjaga yang ingin menembak Daimon di kepala, justru kepalanya sendiri yang terkena ledakan. Kemudian orang yang ingin menyerang Daimon dengan kapak, kepalanya sendiri yang terkena kapak. Serta orang yang ingin memenggal kepala Daimon, kepalanya sendiri yang terpenggal. Semakin besar niat membunuh dari musuh, maka Daimon akan semakin kuat dan menurut Mimin, kekuatan itu sangat berbahaya.
Setelah itu, diperlihatkan kembali tempat Sumire dan Amado berada, di mana Sumire sekali lagi menduga Amado merencanakan sesuatu, tapi Amado hanya bilang ternyata Sumire sangat bodoh.